dari Kecamatan Banjarsari. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah tempat saya tinggal. Dongeng yang akan saya ceritakan ini berjudul Asal Mula Nama Desa Leuwih Ipuh. Cerita ini saya peroleh dari guru saya yang bernama Ibu Orfa. Ceritanya sangat menarik. Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat indah. Desa tersebut dikelilingi bukit-bukit dan hutan yang di dalamnya tumbuh pohon enau. Di desa tersebut hiduplah seorang guru silat bernama Ki Ipuh. Ki Ipuh bersama dengan anak dan istrinya tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Untuk menghidupi keluarganya, Ki Ipuh bekerja sebagai penyadap air mineral dari pohon enau. Air mineral itu kadang dia jual langsung ke pasar, atau dia olah kembali menjadi gula merah yang sangat lezat. Nah, teman-teman dan dewan juri, pada suatu hari Ki Ipuh berpamitan pada anak dan istrinya. Ia akan pergi ke hutan untuk menyadap air nira. Ki Ipuh berkata pada istrinya, "Nyai, aku akan pergi ke hutan dulu untuk menyadap air nira," kata Ki Ipuh sambil pergi ke belakang rumah mengambil peralatan penyadap dan golok sayangannya. Istrinya menjawab, "Iya, hati-hati ya Ki, jaga diri baik-baik." Istrinya menyaut sambil mengikuti dari belakang. "Iya, tenang saja, tidak perlu khawatir. Doakan saja aku di rumah supaya mendapatkan hasil yang melimpah dan dapat pulang ke rumah dengan selamat," kata Ki Ipuh pada istrinya. Ki Ipuh pun pergi ke hutan dengan penuh semangat. Istri dan anaknya mengantarkan sampai depan rumah. Nah, teman-teman dan dewan juri, sesampainya di hutan, Ki Ipuh segera naik ke atas pohon enau. Satu persatu ladang tempat penampungan air mineral ia turunkan. Hari ini hasilnya lumayan banyak. Ki Ipuh sangat senang. Ketika ia sedang asik menurunkan ladang, golok sayangannya jatuh ke Leuwih. Mengetahui golok sayangannya jatuh ke Leuwih, Ki Ipuh pun bergegas turun dari pohon enau. Setelah turun, tanpa berpikir panjang lagi, Ki Ipuh turun ke danau untuk mencari golok sayangannya. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam danau yang curam dan gelap. Ketika ia sedang asik mencari goloknya, di tengah kegelapan danau, ia melihat ada secercah cahaya terang dari kejauhan. Ki Ipuh kegirangan. Ia kira cahaya itu akan turut mempermudah pencarian golok sayangannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia mendekati cahaya tersebut, tiba-tiba saja ia seperti tersedot masuk ke dunia lain. Karena sangat terkejut, Ki Ipuh sampai tidak sadarkan diri. Saat Ki Ipuh terbangun, Ki Ipuh sudah berada di sebuah kerajaan jin yang dipimpin
oleh seorang ratu yang sangat cantik. Ki Ipu terkejut. Di sekelilingnya terlihat suasana kerajaan yang sangat indah. Belum hilang rasa terkejutnya, Ki Ipu mendengar Nyai Ratu bertanya, Hai Kisana, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan di wilayahku? Nyai Ratu bertanya dengan nada yang lembut. Mendengar perkataan Nyai Ratu, Ki Ipu lalu berkata, Hamba sedang mencari golok kesayangan hamba yang jatuh ke danau. kata Ki Ipu penuh dengan rasa takut. Apa ini golok yang kau maksud? Tanya Nyai Ratu sambil memperlihatkan sebuah golok yang ternyata memang kepunyaan Ki Ipu. Ki Ipu kegirangan melihat golok sayangnya berada di genggaman Nyai Ratu. Sampun Nyai Ratu, benar sekali itu golok hamba. Mohon sekiranya Nyai Ratu berkenan memberikan golok itu kepada hamba. Kata Ki Ipu dengan nada memohon. Nyai Ratu tersenyum mendengar perkataan Ki Ipu. Tidak semudah itu Kisana. Jika kau menginginkan golok ini, ada syarat yang harus kau penuhi. Nyai Ratu berkata dengan nada misteri. Ki Ipu tertegun mendengar perkataan Nyai Ratu. Ki Ipu lalu berkata, Syarat apa yang harus hamba lakukan Nyai Ratu? kata Ki Ipu penuh dengan kebingungan. Ki Ipu menginginkan golok kesayangannya kembali, tapi ia takut tidak bisa memenuhi syarat Nyai Ratu. Syaratnya Kisana harus mau tinggal di sini untuk selamanya. Kata Nyai Ratu pada Ki Ipu. Mendengar perkataan Nyai Ratu, Ki Ipu terkejut sekaligus senang. Tanpa berpikir panjang lagi, Ki Ipu pun menjawab, Baiklah Nyai Ratu, hamba setuju dengan persyaratannya. kata Ki Ipu penuh dengan semangat. Ki Ipu lupa kalau dia punya anak dan istri yang menunggunya di rumah. Ki Ipu ingin hidup senang di kerajaan tanpa memikirkan keluarganya. Nah, teman-teman dan dewan juri, semenjak kejadian itu, Ki Ipu tinggal di kerajaan Nyai Ratu. Ki Ipu hidup bergelimpangan harta, makan dan minum dengan enak, hidup bahagia bersama penghuni kerajaan lainnya. Sementara itu, di rumah Ki Ipu, anak dan istrinya merasakan kesedihan yang sangat dalam atas kepergian Ki Ipu yang tiada kabar. Anak dan istri Ki Ipu sudah dibantu oleh penduduk setempat, sudah mencari Ki Ipu kemana-mana, namun tidak juga ketemu. Pada suatu malam, istri Ki Ipu memimpikan Ki Ipu mendatanginya, menangis sambil minta maaf pada istrinya. Ki Ipu berkata pada istrinya, Maafkan aku Nyi. Aku bilang, aku sekarang tinggal di kerajaan jin, di dalam danau, di tengah hutan. Jika kau ingin bertemu denganku, datanglah ke danau. Istri Ki Ipu terkejut mendengar perkataan Ki Ipu dalam mimpinya. Keesokan harinya, istri Ki Ipu pergi ke hutan bersama anaknya. Dia menuju ke tengah hutan mencari danau yang diceritakan Ki Ipu dalam mimpinya. Sesampainya di tengah hutan, istri Ki Ipu menemukan danau Atalawi, tempat Ki Ipu tenggelam. Anak dan istri Ki Ipu sedih memandang ke dalam danau tersebut. Ketika sedang memandang ke dalam danau, tiba-tiba saja muncul penampakan
karena telah meninggalkan kalian tanpa pamit. Sekarang aku tinggal di dalam danau ini karena terikat perjanjian dari Nyai Ratu. Pulanglah ke rumah. Aku sudah siapkan emas dan permata untuk bekal hidup kalian. Belum hilang rasa terkejut anak dan istrinya. Ki Ipu sudah menghilang seperti ditelandumi. Anak dan istri Ki Ipu pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Sesampainya di rumah, mereka menemukan emas dan permata di dalam rumahnya. Anak dan istri Ki Ipu kegirangan sampai lupa pada kesedihan atas kehilangan Ki Ipu. Nah, teman-teman dan dewan juri, semenjak kejadian itu, anak dan istri Ki Ipu hidup bahagia dengan bergelimangan harta. Kabar Ki Ipu tenggelam di Lewi tersebar dengan cepat. Lama-kelamaan, penduduk kemudian menyebut desa mereka dengan sebutan Lewi Ipu sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman dan dewan juri, demikian cerita dongeng asal mula nama desa Lewi Ipu. Pesan dari dongeng tadi mengajak kita untuk saling menyayangi terhadap keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan